Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas materi fisika kelas 12. Ini adalah seri yang ketiga ya. Di dua seri sebelumnya kita sudah bahas mengenai konsep arus listrik ya. Dan ingat bahwa arus listrik timbul karena adanya beda potensial ya atau tegangan listrik. Ya, jadi ketika pada suatu konduktor ada beda potensial atau tegangan listrik, maka pada konduktor tersebut akan ada arus listrik. Ingat bahwa pada zat padat atau pada logam, arus listrik sebenarnya adalah aliran elektron. Ya. Namun arahnya definisinya terbalik. Jadi kalau arus dari potensial tinggi ke potensial rendah, elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, George Simon Ohm kemudian meneliti bagaimana kaitan antara beda potensial listrik yang diberikan dengan arus listrik yang dihasilkan. Eksperimennya sederhana, ya. Ini ada sebuah baterai dihubungkan dengan amperemeter. Amperemeter adalah alat untuk mengukur arus, ya. Kemudian voltmeter, alat untuk mengukur tegangan. Ini adalah konduktornya ya. Oke. Jadi yang ingin diselidiki bagaimana hubungan antara tegangan dan arus pada konduktor di sini. Nah, ternyata bahwa ketika tegangan diperbesar, arus yang timbul pada konduktor itu juga diperbesar. Hasilnya besar ya. Dengan bagaimana memperbesar tegangan atau memperkecilnya dengan cara memutar ini namanya potensiometer. Jadi potensiometer diubah-ubah nilainya. Akibatnya tegangan yang terbaca menjadi berubah. Demikian pula arus yang terbaca pada amperemeter juga berubah. Dan ternyata perubahannya selalu sebanding. Semakin besar tegangan yang diberikan, semakin besar pula arus yang timbul. Ya. Dan secara grafis, ternyata grafiknya merupakan grafik yang linear. Ya. Oke, grafiknya linear seperti ini. Ya. Nah, dari sini kemudian disimpulkan bahwa ternyata arus listrik sebanding dengan beda potensial atau tegangan listrik yang diberikan. Pernyataan inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Nah, secara matematis ungkapan ini boleh ditulis I sebanding dengan V. Ya, jadi kalau V-nya makin besar, I-nya makin besar. Sebaliknya ketika V-nya diperkecil, maka arusnya pun akan kecil. Ya, itu makna dari kesebandingan sini. Nah, kemudian didefinisikan suatu besaran yang disebut dengan hambatan listrik atau resistansi. Ya. Jadi perbandingan antara tegangan dan arus listrik disebut dengan hambatan listrik atau resistansi. Ya. V dibagi I. Jadi secara matematis seperti ini. V dibagi I sama dengan R. Ya. Nah, dalam hal ini untuk menghormati jasa si Ohm, resistansi atau hambatan listrik diberi satuan Ohm atau diberi simbol omega. Ya. Ya, kalau ini adalah tegangannya dalam satuan volt, arusnya dalam satuan ampere. Nah, seringkali dikatakan bahwa rumus ini adalah hukum si Ohm. Sebenarnya, ya, hukum Ohm atau pernyataan Ohm hanyalah ini. Ya. Jadi hanya menyatakan adanya kesebandingan antara tegangan dan arus. Jadi kalau seandainya ada satu komponen, satu konduktor, ketika tegangan dan arusnya selalu sebanding, atau dengan kata lain, hambatannya selalu tetap, maka dikatakan komponen tersebut memenuhi hukum Ohm. Ya. Loh, memangnya ada yang tidak memenuhi hukum Ohm? Ada, banyak. Ya. Jadi ada yang hubungan antara tegangan dan arusnya tidak linear seperti ini. Nah, ketika tegangan dan arusnya hubungannya tidak linear, tidak berupa garis lurus, ya, maka dikatakan komponen itu tidak memenuhi hukum Ohm. Ya. Dioda contohnya ya, dioda. Saya berikan sedikit ini dioda. Komponen dioda itu ternyata bahwa kalau digambarkan grafiknya, ya, I terhadap P itu akan begini bentuknya. Dan jelas ini tidak memenuhi hukum Ohm, ya, karena hukum Ohm ini pernyataan Ohm ya, bahwa
tegangan dan arus listrik berbanding lurus atau hambatannya konstan. Di sini hambatannya tidak konstan, berubah ya. Tetapi tetap berlaku tetap bahwa di sini ya dalam kompor ini ada hambatannya. Namun hambatannya berubah. Oke. Baik, jadi sekali lagi ini menyatakan hubungan antara hambatan, tegangan dan arus listrik ya. Nah, berikutnya bahwa ternyata kalau tadi tegangannya diubah-ubah dengan cara mengubah nilai potensiometer ya. Nah, sekarang tegangannya dibuat tetap ya, tegangan dibuat tetap dan dimensi atau ukuran dari konduktornya diubah-ubah. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada konduktor dengan luas penampang A, panjangnya L ya. Ternyata bahwa ketika ukuran panjang atau juga luas penampang diubah, meskipun tegangannya tetap, arusnya berubah. Ya. Apa artinya? Kalau tegangan tetap, arusnya berubah, menunjukkan hambatannya berubah. Dengan kata lain, ya, hambatan listrik ini berubah atau bergantung kepada L, juga bergantung pada luas penampang. Nah, ternyata bahwa hubungannya hambatan listrik itu sebanding dengan panjangnya berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, konstanta kesebandingannya ini disimbolkan oleh rho ya. Ini kemudian disebut sebagai hambatan jenis atau resistansi. Jadi secara matematis R sama dengan rho kali L per A ya. Hubungan kesebandingannya bahwa R dengan L sebanding, artinya bahwa kalau L-nya makin besar, maka R-nya juga makin besar. Sementara R dengan A, luas penampang berbanding terbalik. Artinya kalau luas penampangnya makin kecil, maka hambatannya makin besar. Ya. Nah, konduktor sebenarnya boleh dibayangkan, dianalogikan lah ya, dengan jalan raya, gitu ya. Di mana jalan raya adalah tempat untuk melajunya mobil-mobil, kendaraan. Jadi kalau kendaraan kita anggap sebagai muatan listrik, ya, dan ketika muatan listrik itu melaju di jalan raya atau kendaraan melaju di jalan raya, maka dikatakan ada arus. Jadi kalau muatan listrik melaju bergerak di dalam konduktor, maka pada konduktor itu ada arus listrik. Ya. Kalau kendaraan melaju di jalan raya, maka berarti di jalan raya itu ada arus kendaraan. Ya, ada arus. Ya. Mungkin kalian pernah sering dengar ya, ada arus balik, ada arus mudik kalau pada saat lebaran ya. Oke. Baik. Nah, jadi bisa dibayangkan sebagai jalan raya ya. Coba bayangkan kalau jalan raya itu lebar, luas seperti jalan tol ya. Bagaimana kelajuan kendaraan? Pasti akan lebih cepat. Demikian pula di sini. Kalau laju kendaraan lebih cepat berarti hambatannya kecil, ya. Tapi coba sebaliknya, kalau jalannya sempit, ya, jalannya sempit, maka laju kendaraan akan lebih terhambat, gitu kan? Apalagi kalau kendaraannya banyak, macet misalnya, ya, terhambat, ya. Oke, logikanya begitu kira-kira, analoginya, ya. Makanya dengan luas penampang berbanding apa? Terbalik. Semakin lebar, semakin luas, maka kelajuannya akan semakin besar, ya. Atau hambatannya berarti otomatis makin kecil, ya. Kemudian rho ini boleh dibayangkan seolah-olah sebagai tingkat kerusakan jalan. Jadi kalau jalannya rusak parah gitu, makin terhambat. Tapi kalau jalanannya mulus, maka akan semakin apa? Semakin lancar. Dengan kata lain hambatannya makin apa? Kecil. Jadi semakin besar hambatan jenisnya, semakin parah tingkat kerusakan jalannya, analoginya, ya, maka hambatan akan makin besar. Nah, demikian pula dengan panjang. Terus saya kalau semakin panjang, taruhlah jalan rusak panjangnya 5 meter dengan jalanan rusak panjangnya 100 meter, tentu saja akan lebih terhambat di yang lebih panjang. Ya, karena itu maka R memang dengan L berbanding lurus. Ya, itu kira-kira analogi ya. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi bisa kita bayangkan kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ternyata juga bahwa
hambatan listrik dengan rumusan seperti ini berlaku untuk suhu yang relatif konstan, suhu tertentu. Ketika suhunya berubah, suhu konduktornya berubah, ya, maka ternyata hambatan listrik juga berubah atau resistansi juga berubah. Jadi ada pengaruh suhu terhadap resistansi, ya, bahwa ternyata ya hubungannya R sama dengan R0 kali dalam kurung 1 plus alfa delta T, di mana alfa adalah koefisien suhu, kemudian delta T adalah perubahan suhu, ya. Jadi delta T-nya ini adalah perubahan suhu, ya. Atau kalau suhu pada saat 0 adalah T0, suhu pada saat R adalah T, ini adalah T dikurangi dengan T0, ya. Ini adalah suhu, boleh dalam Kelvin atau Celsius, terserah, ya. Ini pada saat suhunya T, hambatannya R. Pada saat suhunya T0, hambatannya adalah R0, ya. Nah, pengaruh hambatan terhadap perubahan temperatur ini kemudian banyak kita manfaatkan sekarang, ya. Kalau kalian kenal ada termometer digital, ya. Jadi termometer digital itu memanfaatkan apa? Memanfaatkan perubahan hambatan akibat adanya perubahan suhu, ya. Baik, sekarang kita akan lihat contoh soal, ya. Sebuah lampu dihubungkan dengan baterai 12 volt. Jika pada lampu muncul arus 2 ampere, berapakah hambatan lampu atau berapakah resistansi dari lampu, ya. Nah, ini mudah saja, tinggal kita lihat datanya, ya. Ini adalah apa ini? Yang satuannya volt adalah tegangan, ya. V, ini V. Dan ini adalah A plus I, gitu kan, ya. Yang dicari apa? Yang dicari R, ya. Tadi sudah diperoleh rumusnya apa? Bahwa R sama dengan V dibagi dengan I, ya. Berarti 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6 ohm, ya. Oke, mudah ya ini, ya. Baik. Kita lihat contoh yang kedua sekarang, ya. Konduktor dengan luas penampang 4 cm kuadrat dan panjang 50 cm diberi tegangan listrik 10 volt. Jika hambatan jenis konduktor 2 kali 10 pangkat min 5 ohm meter, tentukan arus listrik pada konduktor. Oke, kita data dulu. Yang kita ketahui pertama adalah luas penampang, ya. Berarti A simbolnya, ya, luas penampang. Kemudian panjangnya adalah L, ya. Dan ini apa? V, ya, tegangan, ya. Lagi yang ini adalah hambatan jenis diberi simbol apa? Rho, ya. Baik. Yang dicari adalah arus listrik. Baik. Kita tinggal lihat dari sini bahwa kita sudah tahu tegangan yang diberikan. Dari hubungan R sama dengan V dibagi I, maka arus itu berarti V dibagi apa? R, gitu kan, ya? Namun kita belum tahu apa di sini, belum tahu berapa R-nya. Nah, itu maka kita harus cari dulu. Bagaimana mencarinya? Kita sudah tahu data apa? Dimensi dari konduktor, ada panjangnya, ada luas penampang, dan ada hambatan jenisnya. Karena itu maka langkah pertama berarti kita dapatkan dulu R-nya dengan menggunakan rumus Rho kali L dibagi dengan A, gitu kan, ya? Oke, masukkan saja. Rho-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. L-nya adalah 50 cm. Nah, ini harus dalam satuan apa? Meter. Berapa meter ini? Ingat, cm itu kan 1/100, ya, berarti ini 0,5 meter, ya. Oke. Jadi L-nya adalah 0,5 meter. Luas penampang, nah ini juga sama, ini harus diubah ke dalam apa? Meter persegi, ya. Ini sama saja dengan berapa meter persegi? 4 kali 10 pangkat
min 4 ya, meter persegi ya. Ingat, 1 cm kan 10 pangkat min 2 meter. Kalau dikuadratkan berarti 10 pangkat min 4 ya. Oke. Baik, jadi ini berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, tinggal kita hitung berapa ini. 10 pangkat min 4 nya naik ke atas ya, jadi 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 1. Ini 2 kali 0 berapa? 2 kali 0,5 1 ya, 1 dibagi 4, jadi 10 pangkat min 1 dibagi dengan 4, 0,1 dibagi 4 ya, jadi sama aja kan 0,1 bagi 4 berarti 0,025 ohm ya. Oke, tinggal kita dapatkan sekarang apanya? I-nya ya. I-nya adalah V dibagi dengan K, kan ya? Berarti V-nya 10 volt dibagi dengan 0,025 ya. Berapa ini? Ini boleh kita gantikan jadi begini, 10 dibagi dengan ini 2,5 dikali 10 pangkat berapa? Minus 2 ya. 10 bagi 2,5 adalah 4, berarti 4 kali 10 berarti 4 kali 10 pangkat, nah 2 nya naik ke atas yang 10 pangkat 2 nya ya, sorry. Jadi kalau 10 pangkat 2 naik ke atas, 10 pangkat 2 kan ya, 10 pangkat 2 ya, atau 400 ya. Baik, sementara saya cukupkan saja dahulu ya. Pada pertemuan berikutnya akan coba kita tambah lagi soal-soal terkait dengan hambatan listrik dan hukum Ohm ya, atau penggunaan hubungan R sama dengan V per I. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.